Anda kembali bersama kami dalam debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tual tahun 2024. Kita akan segera mulai segmen kedua, Yambres. Perajaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Kami mohon kesediaan masing-masing pasangan calon untuk kembali ke mimbar. Kita akan mulai segmen kedua, yakni penajaman visi misi calon wali kota. Baik Eni dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam segmen kedua ini masing-masing calon wali kota akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis sesuai dengan 6 subtema yang telah ditentukan. Perlu diketahui bersama bahwa akan ada 2 subtema yang pembahasannya akan dipecah lagi menjadi 4 fokus. Para pasangan calon 6 subtema ini antara lain pendidikan dan literasi yang pertanyaannya akan dipecah lagi dalam 2 fokus berbeda. Kemudian tema berikutnya adalah kesehatan, transformasi sosial budaya dan kearifan lokal, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang pertanyaannya akan dipecahkan lagi dalam 2 fokus. Kemudian tema pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif serta penegakan hukum, HAM dan Kamtibmas. Baik Eni dan Bapak Ibu sekalian, para pasangan calon, masing-masing paslon akan diberikan kesempatan, dalam hal ini adalah calon wali kota, akan diberikan kesempatan secara acak sesuai dengan matriks yang ditetapkan oleh panelis untuk mengambil nomor secara acak di dalam fishbowl pertama untuk menentukan subtema pertanyaan. Kemudian pada fishbowl kedua yang berisi 2 bola yang bertuliskan huruf A dan B, paslon akan mengambil 1 buah bola yang menentukan isi pertanyaan panelis sesuai subtema yang didapatkan. Selanjutnya, moderator akan mengambil amplop sesuai dengan nomor dan abjad yang didapatkan oleh calon wali kota, kemudian membacakan isi pertanyaan tersebut. Masing-masing calon wali kota akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Setelah itu, pasangan calon wali kota lain secara berurutan akan memberikan tanggapan selama 30 detik. Selanjutnya akan ada respon terakhir dari calon wali kota yang menjawab pertanyaan selama 30 detik. Perlu kami tegaskan para calon wali kota, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali oleh moderator. Apakah setiap calon wali kota sudah paham mekanismenya? Terima kasih. Baik, jika demikian Bapak Ibu hadirin dan pemirsa para calon sekalian, untuk pertama kita akan mengundang calon wali kota nomor urut 3 untuk mengambil fishbowl yang menunjukkan subtema apa yang akan didapatkan. Mohon kesediaannya untuk ada di sini, Pak. Baik, silakan dibuka Pak. Ya, subtema pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, fokus daya saing daerah. Terima kasih, silakan untuk fishbowl yang kedua. Pertanyaannya, ya, B. Ya, baik, boleh kembali ke tempat Pak. Masih disegel Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Subtema pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Fokus pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional dengan mengintegrasikan pembangunan ekonomi darat dan laut secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, memelihara lingkungan, juga mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kota kepulauan, Tual memiliki jumlah pulau sebanyak 66 pulau, luas wilayah daratan sekitar 254,39 km persegi atau 1,33%,
dan wilayah perairannya sekitar 19.088 km persegi atau 98,67%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, apa strategi dan program kerja Anda untuk mengimplementasi ekonomi biru di Kota Tual guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan? Waktu Anda 2 menit, disilahkan. Ini kebetulan pakar saya, wakil. Calon wali kota, pertanyaannya untuk calon wali kota. Disilahkan. Terima kasih. Kami dalam visi dan misi kami mendekatkan pulau-pulau, terutama yang ada di 3 kecamatan. Terkait dengan hal itu, kami akan memberdayakan masyarakat untuk bagaimana masyarakat hidup tidak lagi seperti yang terjadi kami dapat di Kur. Kami kemarin ke sana setelah kami kampanye, padahal itu lautan. Namun yang kami dapatkan adalah telur dan supermie. Untuk itu ke depan kami sepakat bahwa untuk nelayan kami inventarisir dan kami akan memberdayakan mereka dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Banyak hal yang kita akan lakukan di pulau-pulau, terutama di 3 kecamatan itu. Melalui transformasi perikanan tangkap, yang kami lakukan adalah masyarakat tidak ada lagi pergi mencarikan, tapi kami melakukan adalah masyarakat datang tangkap ikan dengan ekonomi digital. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan Pak? Pas. Iya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada paslon 1, calon wali kota nomor 1, 2, dan 3 untuk memberikan tanggapan. Masing-masing 30 detik dimulai dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu Bapak 30 detik untuk memberikan tanggapan kepada paslon calon wali kota nomor urut 3. Disilahkan. Baik, terima kasih. Ekonomi hijau dalam sebuah sistem pendekatan pola penataan lingkungan, ekonomi biru, dalam sebuah pendekatan pola penataan lingkungan, itu artinya bagaimana kita melakukan upaya pelestarian lingkungan laut supaya itu tetap terjaga. Baik itu terjaga dari pemberdayaan yang ilegal dan kemudian. Waktu selesai, terima kasih. Selanjutnya 30 detik untuk paslon nomor urut 2, disilakan. Makasih. Jadi ekonomi biru adalah pembangunan ditujukan ke arah kelautan dan perikanan. Kenapa? Dan 30 detik terakhir diberikan kembali kesempatan kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk memberikan respon balik. Disilakan. Saya respon nomor 2, luar biasa. Apa yang kami kutip, apa yang kami lakukan, ini sudah disampaikan. Terima kasih respon nomor 3. Tapi jangan untuk Kota Tua, untuk kami kemarin adalah pulau-pulau harus mendekatkan dengan daratan. Untuk itu kami ke depan adalah salah satu adalah kartu meren itu untuk menjawab semua tantangannya. Terima kasih calon wali kota nomor 3. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin kami mohon untuk tetap tenang. Masih sama penajaman visi misi ini adalah untuk calon wali kota. Kami mohon kesediaan calon wali kota nomor urut 1 untuk menuju ke fishbowl yang pertama untuk mengambil subtema. Silakan dibuka Pak. Apakah subtema yang didapatkan?
Subtema yang didapatkan adalah pendidikan dan literasi pada fokus literasi. Silakan calon wali kota nomor urut 1 mengambil salah satu dari 2 abjad adalah B. Untuk tema pendidikan, fokus pada literasi untuk B, 7B berarti ya. Masih disegel soalnya. Calon wali kota nomor urut 1. Subtemanya adalah pendidikan dan literasi pada fokus literasi. Indeks pembangunan manusia menjadi faktor penting menuju Indonesia emas. Literasi dan numerasi adalah 2 variabel utama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang mana di Kota Tual masih menjadi persoalan serius. Pertanyaannya, apa program yang ditawarkan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, program yang dapat kami tawarkan itu pertama program peningkatan kapasitas guru, kemudian program peningkatan kapasitas pendamping bagi mereka yang masih memiliki kemampuan literasi rendah, kemudian pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka proses pembelajaran literasi, kemudian pengadaan buku-buku yang dapat menunjang ya upaya untuk mengentaskan buta aksara, dan kemudian pelaksanaan seminar dan workshop. Itulah beberapa kegiatan yang harus dapat kami lakukan dalam rangka mengatasi persoalan tuntutan pelaksanaan program literasi. Terima kasih. Waktunya masih ada 1 menit. Cukup? Calon wali kota nomor urut 1 sudah cukup? Masih ada waktu? Ya, pengembangan minat baca. Terima kasih. Untuk tanggapan kami akan dengarkan dari calon wali kota nomor urut 2. 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan literasi, maka ke depan kami akan sediakan internet gratis, terutama di daerah-daerah yang merupakan tempat pertemuan ataukah tempat umum bagi masyarakat. Kemudian selain itu juga terkait dengan BTS yang memang sampai sekarang ini masih terkendala, kami akan berusaha untuk selesaikan. Dengan demikian akan membantu literasi bagi masyarakat kita yang ada di. Terima kasih calon wali kota nomor urut 2. Berikutnya kita dengarkan tanggapan dari calon wali kota nomor urut 3. 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Literasi ini kami sudah tuangkan dalam Kartu Meren. Kartu Meren ini akan menjawab semua tantangan tentang literasi. Pendidikan perlu, masyarakat perlu harus pandai membaca, pandai Untuk itu ke depan kami adalah membuat literasi ini menjadi hubungan dan kemampuan. Terima kasih calon wali kota nomor urut 3 untuk tanggapannya. Terakhir calon wali kota nomor urut 4, 30 detik ketika Anda mulai bicara. Baik, terkait literasi, akses kita hari ini sangat sempit. Karena apa? Perpustakaan kita punya masih sangat sedikit. Kemampuan literasi kita, minat kita juga sangat rendah. Sehingga dengan demikian penguatan literasi kita lakukan dengan pengembangan kapasitas perpustakaan, taman-taman baca maupun komunitas-komunitas aksara yang ada di kota. Terkait dengan digitalisasi, kita permudah dengan bantuan-bantuan yang sifatnya digital dan bantuan teknologi. Terima kasih. Ya. Terima kasih calon wali kota nomor urut 4. Kita akan dengarkan respon balik dari calon wali kota nomor urut 1, 30 detik ketika Anda mulai bicara. Baik, terima kasih. Sebetulnya apa yang telah kami sampaikan, saya satu program penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelaksanaan. Ya, literasi itu sudah terjabar di dalamnya apa yang telah mereka sampaikan. Kemudian kami tambah satu adalah perlunya adanya sosialisasi. Ini dan program-program ini adalah program pemerintah pusat yang kami sudah sesuaikan dengan kondisi situasi di daerah. Tinggal saja kita menyesuaikan. Terima kasih. Terima kasih calon wali kota nomor urut 1. Berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita akan lanjut pada calon wali kota nomor urut 4. Disilakan untuk mengambil fishball-nya.
Bisbol subtema, ya. Bapak Ibu hadirin yang lainnya mohon tenang. Subtema kesehatan. Selanjutnya disilakan untuk mengambil bola untuk menentukan pertanyaan. A. Boleh kembali ke tempat, Pak. Masih disegel Bapak Ibu sekalian. Calon wali kota nomor urut 4 mohon menyimak dengan baik pertanyaannya. Subtema kesehatan. Secara nasional, prevalensi stunting di Indonesia ditargetkan turun menjadi 14%. Sementara hingga tahun 2024, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 21,5%. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih berada di angka 28,4%, masih cukup jauh dari target menurunkan prevalensi sesuai RPJMD tahun 2019-2024 sebesar 20%. Kota Tual sendiri berdasarkan RPJMD tahun 2023 terjadi peningkatan prevalensi stunting di angka 32%, cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 berada di angka 24,9%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih nantinya, langkah awal apakah yang akan dilakukan dalam mengatasi dan menurunkan angka kejadian stunting di Kota Tual? Waktu Anda 2 menit, disilahkan. Baik, bicara stunting kita tidak hanya bicara tentang gizi. Itu dimulai dari masa kehamilan seorang ibu, sehingga dengan demikian perbaikan gizi maupun masukan atau asupan yang dikonsumsi harus baik. Selanjutnya pada konsep-konsep pelayanan kesehatan, kami akan meningkatkan layanan-layanan bersifat inklusif, terutama di posyandu sebagai garda terdepan dan tenaga-tenaga kesehatan sebagai pendukung utama yang ada di kecamatan yang berbasis pada puskesmas pembantu maupun puskesmas. Selanjutnya terkait dengan peningkatan gizi, kita akan banyak menyiapkan terkait pemenuhan kebutuhan gizi, terutama gizi para ibu-ibu dan balita. Itu yang menjadi catatan kami, sehingga program-program stunting tadi menjadi terkurangi dan menjadi lebih baik ke depan. Kalau terkait dengan masalah dengan rantai pasok terkait logistik tadi yang menutupi stunting tadi, kita akan meningkatkan ketahanan pangan lokal, sehingga dengan demikian program-program ketahanan pangan lokal ini akan mensuplai atau membantu dalam program-program pengentasan atau menghilangkan masalah-masalah stunting yang ada di kepulauan. Basis kami adalah di masyarakat di pedesaan, yang dimana kelompok-kelompok rentan banyak sekali terjadi di basis kedesaan, sehingga tenaga-tenaga kesehatan akan kami lebih fokuskan pada pelayanan-pelayanan di garda terdepan, terutama di puskesmas maupun di posyandu sebagai layanan utama kami kepada masyarakat, terutama pada ibu-ibu dan anak-anak balita. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan? Ya, sudah cukup. Selanjutnya dipersilakan calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 30 detik. Disilahkan. Baik, salah satu program unggulan kami, program unggulan ke-18, yaitu makanan bergizi untuk janda, yatim piatu, ibu hamil dan ibu menyusui. Itu akan, tetapi kalau kita bicara stunting, tidak hanya sebatas kita bicara tentang makanan gizi, tetapi kita bicara tentang kebersihan dan sanitasi lingkungan, dan juga proses untuk menanamkan kesadaran penggunaan dan pemanfaatan makanan gizi. Waktu selesai, terima kasih. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 2 disilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 30 detik. Disilahkan. Terima kasih. Jadi penyebab daripada stunting itu adalah kemiskinan. Oleh karenanya ke depan masalah kemiskinan ini harus kita selesaikan dulu.
Kemudian yang berikut, setelah itu yang perlu dilakukan adalah kita intervensi langsung kepada para pihak atau para penderita stunting ini dengan memberikan asupan-asupan gizi maupun pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan baik lingkungan dan pribadi. Terima kasih. Waktu selesai, terima kasih. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 3, waktu 30 detik, disilahkan. Terima kasih. Bicara stunting ini, kalau selama saya jadi wakil wali kota, saya selalu ke desa-desa. Yang terjadi adalah masyarakat pendek yang badannya bagus itu disebut stunting. Maka ke depan adalah bagaimana kita memberikan pasokan gizi untuk masyarakat untuk dari sejak hamil sampai dengan melahirkan dan anak bertumbuh dengan sehat. Terima kasih. Waktu selesai, terima kasih. 30 detik untuk calon wali kota nomor urut 4 untuk respon balik, disilahkan. Baik, tadi telah disampaikan oleh beberapa para kandidat bahwa kita melihat bahwa ada permasalahan sangat mendasar terhadap kegiatan dalam pengentasan stunting di sini. Kita tahu angka kematian bayi hari ini masih cukup signifikan, sehingga pemenuhan gizi itu menjadi layanan utama kami. Setelah itu, tenaga kesehatan sebagai bentuk pendampingan menjadi kata kunci terhadap keberhasilan sebagai pengentasan stunting tadi. Makasih. Masih ada waktu. Dan waktunya selesai. Berikutnya kami mohon kesediaan calon wali kota nomor urut 2 untuk menuju ke fishbowl yang pertama dan mengambil subtema silakan dibuka calon wali kota nomor urut 2. Temanya adalah pendidikan dan literasi, fokus pada pendidikan. Calon wali kota kami mohon untuk mengambil salah satu abjad A atau B. A, oke. Pendidikan dengan fokus pada pendidikan. Masih disegel pertanyaannya. Calon wali kota nomor urut 2. Subtemanya adalah pendidikan dan literasi dengan fokus pendidikan. Angka mutu pendidikan di Kota Tual diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Tual mencapai sekitar 66,43%. IPM mencakup beberapa indikator seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masing-masing mencapai sekitar 10,66 tahun dan 14,01 tahun. Meski ada peningkatan, pendidikan masih menghadapi tantangan dalam kualitas dan akses pendidikan yang setara, khususnya di wilayah pulau. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tual dan memastikan seluruh anak di Kota Tual mendapatkan akses pendidikan? 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Strategi yang pertama adalah kita membangun infrastruktur dasar di pendidikan. Pemerataan infrastruktur dasar pendidikan ini yang pertama kita utamakan. Jadi seluruh daerah, baik itu di kota maupun pulau-pulau sana, kita harus perbaiki dulu infrastrukturnya, baru kita lanjutkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ya, tenaga pengajar, infrastruktur non-fisik. Tenaga pengajar ini kita harus berikan kepada mereka adalah yang pertama kualitas, kemudian keterampilan sehingga mereka pengetahuan sehingga mereka mampu untuk melakukan atau mengajar dengan baik. Kemudian yang berikut adalah tentunya yang paling utama juga adalah kesadaran daripada masyarakat. Kita harus memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sehingga masyarakat ini mempunyai keinginan atau mempunyai kesadaran untuk datang dan belajar di sekolah. Kemudian saya kembali lagi ke menyangkut dengan tenaga pendidikan tadi, kepada mereka juga kita harus berikan insentif khusus
terutama kepada mereka tenaga pengajar yang berada di pulau-pulau sana. Bila perlu, kepada tenaga-tenaga pengajar yang ada di sana adalah tenaga-tenaga yang berkualifikasi tinggi, dan apabila mereka melaksanakan tugas dengan baik, maka kepada mereka kita promosikan dan kita berikan jabatan-jabatan tertentu sehingga akan bisa menjadi semangat bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Masih ada waktu cukup. Calon wali kota nomor 2, waktunya kami hentikan. Kami persilakan calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 detik. Silakan. Baik, saya kira bahwa di pulau-pulau untuk saat ini kondisi tenaga pendidikan di pulau-pulau sangat terbatas. Dan oleh karena itu kita melakukan pola penataan melalui program dan kebijakan redistribusi guru untuk pemerataan guru-guru yang ada di pulau-pulau. Ini yang harus kita lakukan. Dan seluruh sarana dan prasarana pendukung selama ini pemerintah daerah sudah melakukan penyusunan program di dalam rangka mengatasi. Terima kasih calon wali kota nomor urut 1. Berikutnya kita akan dengarkan tanggapan dari calon wali kota nomor urut 3. 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Bicara infrastruktur sekolah di pulau-pulau maupun di daratan semua, saya pikir sudah diatasi dengan baik. Yang ada adalah bagaimana kita naikkan insentif bagi guru-guru yang ada di pulau-pulau. Ke depan kita akan melakukan kajian-kajian untuk pulau anak masyarakat yang ada di pulau-pulau, terutama guru-guru. Perlu kita kembalikan mereka untuk mereka bisa mendidik anak kita. Terima kasih calon wali kota nomor urut 3. Berikutnya calon wali kota nomor urut 4. 30 detik dimulai dari Anda bicara. Baik, bicara pendidikan, kita bicara di 3 sektor besar tentang pendidik, yang dididik, dan infrastruktur pendukung. Pertama tentang pendidik, kita tahu hari ini guru-guru punya masalah tentang penyetaraan dari D3 atau menuju ke D4 atau S1. Ini masalah besar hari ini. Selanjutnya terkait dengan yang dididik atau murid, kita sebelum datang ke sini kita sudah bawa beasiswa 5.200. Ya, saya pikir itu program utama kami. Terima kasih. Terima kasih calon wali kota nomor urut 4. Yang terakhir untuk calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan respon balik selama 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam membangun sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa IPM kita, Kota Tual, saat ini berada pada ranking nomor 4. Walaupun sebelumnya kita pernah menduduki ranking 2. Ini merupakan perhatian bagi kita semua. Ke depan masalah pendidikan ini merupakan fokus kita pertama dalam hal membangun sumber daya manusia di Kota Tual ini. Terima kasih. Calon wali kota nomor urut 2. Bapak Ibu hadirin, dengan jawaban respon balik dari calon wali kota nomor urut 2 menandai akhir dari segmen 2 Yamres. Debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tual tahun 2024. Kita akan kembali pada segmen ketiga setelah jeda iklan berikut ini.